Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fadilah dengan NIM 241119173. Ingin mempresentasikan hasil tugas besar struktur beton prategang. Untuk yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Proyek pembuatan jalur kereta api umumnya memakan waktu yang relatif lama serta memakan biaya yang cukup besar. Salah satu sektor yang memakan biaya cukup besar dalam pengerjaan jalur kereta api adalah dalam hal pengerjaan jembatan. Hal ini wajar karena jembatan kereta api haruslah memiliki struktur yang kokoh yang mampu menahan bobot kereta api yang sangat berat. Untuk dapat melakukan hal tersebut dibutuhkan desain yang baik serta perhitungan yang akurat terhadap daya tahan dari jembatan itu sendiri. Jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain, jalan air atau jalan lalu lintas biasa. Menurut Wahyudi dan kawan-kawan, selain ketahanan jembatan kereta api juga harus memenuhi persyaratan landutan dari jembatan baja itu sendiri. Landutan adalah besaran penyimpangan yang tidak boleh melebihi persyaratan koefisien terhadap panjang teoritis. Landutan pada struktur rangka akan berbanding lurus dengan panjang bentang rangka baja tersebut. Artinya semakin panjang bentangan yang ada, maka akan semakin mengurangi keamanan struktur. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, perencanaan struktur jembatan kereta api dengan menggunakan PCI girder dengan bentang 20 meter. Lalu selanjutnya ada perencanaan dan perhitungan spesifikasi tendon dan strain yang memenuhi syarat tegangan. Yang selanjutnya ada perhitungan kehilangan tegangan pada tendon, dan yang terakhir adalah perencanaan dan perhitungan kekuatan gelagar-gelagar yang tepat sehingga jembatan mampu menerima beban yang ada. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka. Definisi beton prategang. Beton prategang menurut CI adalah beton yang mengalami tegangan internal dengan besar dan distribusi sedemikian rupa sehingga dapat mengimbangi sampai batas tertentu tegangan yang terjadi akibat beban eksternal. Dalam definisi lain, beton prategang merupakan beton bertulang yang telah diberikan tegangan tekan dalam untuk mengurangi tegangan tarik potensial dalam akibat beban kerja. Sedangkan menurut SNI 032847/2002, beton prategang juga dapat didefinisikan sebagai beton di mana tegangan tariknya pada kondisi pembebanan tertentu dihilangkan atau dikurangi sampai batas aman dengan pemberian gaya tekan permanen. Dan baja prategang yang digunakan untuk keperluan ini ditarik sebelum beton mengeras atau pratarik, atau setelah beton mengeras atau pasca tarik. Selanjutnya ada kriteria desain. Dalam desain jembatan diperlukan data awal untuk proses pengerjaannya. Berikut adalah data awal untuk desain jembatan kereta api. Yang pertama adalah panjang bentang. Sudah didapatkan 20 meter. Lalu lebar jembatan 6 meter. Lalu tipe jembatannya post tension PC1 girder. Lalu jumlah jarak rel 1 atau tunggal. Lebar jalan rel 1067 mm. Lalu perencana kereta 150 km per jam. Dengan keterangan pemilihan lebar jembatan sesuai ketentuan PM 60 2012 di mana lebar jembatan lebih dari 2,75 meter. Untuk yang selanjutnya adalah penentuan jalan rel. Perencanaan klasifikasi jalan rel. Yang pertama adalah kecepatan. Diketahui kecepatan direncana sama dengan 150 km per jam dengan lebar jalan rel 1067 mm. Kecepatan aman untuk semua tujuan praktis berarti kecepatan yang aman dari bahaya terguling dan tergelincir dengan batas keselamatan tertentu. Berikut kecepatan yang digunakan dalam perencanaan struktur jalan ler. Rencana sama dengan 1,25 dikali Vmax dibagi Vmax. Dari persamaan di atas dapat dicari nilai Vmax dengan persamaan Vmax sama dengan rencana dibagi 1,25, maka Vmax yang tadi sudah didapat yaitu 150 dibagi 1,25 sama dengan 120 km per jam. Lalu untuk di sini ada tabel lebar jalan rel untuk jalan rel 1067 mm dengan keterangan jumlah rel dan rencana kereta diasumsikan.
karena tadi telah didapat nilai Pimax-nya 120, maka didapat kelas jalan 1 dengan daya angkut lintas ton per tahunnya 20/10, lalu didapat tipe relnya tipe 60, dan keterangan yang lainnya didapatkan. Selanjutnya diketahui bahwa kelas jalan 1 dan Pimax yang digunakan adalah 150 km per jam, maka diperoleh klarifikasi jalan rel dengan lebar 1067 mm. Berikut adalah tabel rekap hasil penentuan. Klarifikasi jalan rel dengan Pimax harusnya 120, salah menulis, dan kelas jalan 1, lalu yang lainnya sudah tertera di situ. Untuk selanjutnya, menentukan profil. Struktur jembatan direncanakan dengan panjang bentang 20 meter dengan girder PC1 girder produksi PT Wika beton. Dari gambar di samping, saya memilih profil PCIH 160 cm untuk digunakan dalam perencanaan. Profil girder yang memungkinkan untuk digunakan jembatan dengan panjang bentang 20 meter menurut saya yaitu PCIH 160. Untuk propertis penampangnya, luas penampang untuk PCIH 160, luas penampangnya sendiri adalah 4.773 cm². Lalu momen inersia penampang sudah didapatkan juga. Lalu untuk H-nya 160 cm dikonversikan menjadi mm menjadi 1.600, dan seterusnya. Untuk WA didapatkan 55, dikonversikan juga, begitupun untuk WB dan WW. Untuk selanjutnya, dikarenakan hanya diketahui tinggi penampang yaitu 160 cm yang di sini, maka dimensi yang belum diketahui pasti adalah tinggi flange dan tinggi web. Kami asumsikan dengan cara skala berikut ini adalah rekapan hasil asumsi dimensi untuk menghitung propertis penampang. Dengan data yang sudah dimasukkan dan menggunakan asumsi yang saya pikir sendiri. Lalu untuk yang pertama, perhitungan luas tiap bidang penampang. Berikut ini adalah perhitungan luas untuk bidang 1, 4, dan 7 yang berbentuk persegi menggunakan rumus A sama dengan B kali H. Untuk 1, 4, dan 7 adalah 1, 4, dan 7. Dengan rumus B dikali H. Sama dengan 550 dikali 150 untuk yang nomor 1. Hasilnya 75.000. Lalu untuk yang A4 dengan rumus B dikali H, B dikali H flange 2 ditambah H flange 3 ditambah H web. Untuk H flange 2 ditambah H flange 3 ditambah H web itu 1370, lalu B-nya 150, maka dikalikan. Hasilnya sudah tertera. Lalu untuk A7 rumusnya tetap sama, B dikali H dengan B 650 dan H-nya 250, maka didapatkan 162.500. Lalu selanjutnya perhitungan luas penampang untuk 2, 3, 5, dan 6 yang berbentuk segitiga. Sebagai berikut dengan menggunakan rumus A sama dengan setengah dikali B dikali H. Untuk A2 yang pertama, menggunakan rumus setengah dikali B dikali H, yaitu setengah dikali 300 untuk B dan 120 untuk H. Maka didapatkan 18.000 hasilnya. Lalu untuk A3, untuk B-nya 300 dan untuk H-nya 120, sama dengan A2 hasilnya 18.000. Lalu untuk A5 dengan B 250 dan H 250, maka didapatkan hasilnya 31.250. Lalu untuk A6 sama dengan A5, maka luas penampang total adalah seperti yang sudah dijumlahkan tertera dan hasil totalnya adalah 523.500. Untuk selanjutnya rekapitulasi perhitungan luas penampang yang hitungan sudah dilakukan sebelumnya.
dimasukkan ke dalam tabel untuk rekapitulasi. Selanjutnya ada perhitungan titik berat setiap bidang penampang. Titik berat setiap bidang penampang dihitung dari sela terluar, yaitu posisi 0,0 atau di sini di bawah kiri penampang. Berikut perhitungan titik berat bidang 1, 4, dan 7 yang berbentuk persegi. Untuk rumusnya sendiri, Y1 sama dengan 0,5 dikali H flange 1 ditambah H flange 2 ditambah H flange 3 ditambah H flange 4 ditambah H wave sama dengan 0,5 dikali 150 untuk H flange 1 ditambah 120 untuk H flange 2 ditambah 250 untuk H flange 3 ditambah 220 untuk H flange 4 dan ditambah H wave dan ditambah 1000 untuk H wave. Maka hasilnya adalah 1665. Sementara untuk Y4 hasilnya 905 dengan H flange 2 120 ditambah H flange 3 250 dan ditambah H wave 1000, lalu ditambahkan lagi dengan H flange 4 220. Sementara untuk Y7 rumusnya 0,5 dikali H flange 4. 0,5 dikali 220 untuk H flange 4 hasilnya 110. Lalu selanjutnya ada perhitungan titik berat untuk penampang 2, 3, 5, dan 6 yang berbentuk segitiga. Untuk Y2 rumusnya 2/3 dikali H flange 2 ditambah H flange 3 ditambah H flange 4 dan ditambah H wave sama dengan 2/3 dikali 110 untuk H flange 2 ditambah 250 untuk H flange 3 ditambah H 220 untuk H flange 4 dan ditambah 1000 untuk H wave. Hasilnya adalah 1506,6. Lalu untuk Y3 2/3 dikali H flange 2 ditambah H flange 3 ditambah H flange 4 dan ditambah H wave dengan hasil yang sama dengan Y2 yaitu 1506,6. Lalu untuk Y5 dengan rumus 1/3 dikali H flange 3 ditambah H flange 4 yang berarti 1,3 dikali 250 dari H flange 3 dan 220 dari H flange 4. Lalu untuk Y5 dan Y6 sama rumusnya dan hasilnya juga sama seperti Y2 dan Y3. Selanjutnya ada rekapitulasi perhitungan titik berat. Dari bidang persegi panjang dengan lebar 550 dan tinggi 150, titik berat dari serat bawahnya didapat 1665. Untuk dua segitiga didapat lebarnya 300 dan tingginya 120, maka didapat titik berat dari serat bawahnya adalah 1506,6. Lalu untuk persegi 150 lebar dan tingginya 1370, maka didapat titik berat dari serat bawah 905. Selanjutnya untuk segitiga didapatkan 250 untuk lebar dan tingginya juga 250, maka didapatkan 333,3. Sedangkan untuk persegi panjang dengan lebar 700 dan tinggi 250, maka titik berat dari serat bawahnya didapatkan 110. Selanjutnya perhitungan statis momen setiap bidang penampang. Statis momen didefinisikan sebagai hasil kali antara luas penampang dengan titik beratnya. Perhitungan untuk statis momen setiap bidang penampang adalah sebagai berikut. Untuk statis momen penampang 1, berarti A1 dikali Y1. Dengan A1 yang sudah diperoleh dan Y1 yang sudah diperoleh lalu dikalikan, maka didapat statis momen penampang 1. Begitupun untuk statis penampang 2 menggunakan A2 dan Y2 yang sudah didapatkan sebelumnya dan didapatkan hasilnya. Lalu untuk A3, A4, dan seterusnya, dan A5, A6, A7 itu sama menggunakan perhitungan sebelumnya, perhitungan A7 dan perhitungan A dikali Y. Maka statis momen total adalah, lalu ditotalkan hasil dari perhitungan statis momen penampang semuanya, lalu dijumlah, didapatkan statis momen total. Selanjutnya ada rekapitulasi perhitungan statis momen. Yang sudah didapat, data yang sudah didapat dari luas penampang atau A, dari titik berat serat bawah atau Y, dan statis momen A per Y adalah sebagai berikut, dimasukkan ke dalam tabel untuk direkapitulasi perhitungannya. Lalu selanjutnya ada perhitungan titik berat YB. Perhitungan titik berat dari serat bawah adalah sebagai berikut.
Untuk rumusnya seperti ini, seperti ini untuk rumusnya, dan dapat didapatkan hasilnya 771,34. Perhitungan jarak titik berat bidang ke titik berat penampang. Perhitungan titik berat dari serat bawah adalah sebagai berikut dengan rumus R1 untuk nomor satunya YB dikurangi Y1. YB-nya sudah didapat, sedangkan Y1 sudah dilakukan perhitungan sebelumnya. Lalu tinggal dimasukkan disamakan dengan rumus, dikurangi, dan didapatkan hasilnya. Untuk R2 juga sama. Rumusnya YB dikurangi Y2. Begitupun selanjutnya untuk R3 didapatkan hasilnya. Untuk R4 sudah didapatkan hasilnya sampai dengan R7. Lalu untuk selanjutnya adalah perhitungan titik berat atau YT. Dengan rumus H dikurangi YB. H sendiri adalah 1600 karena didapatkan 160 cm, lalu dikonversi ke milimeter jadi 1600, dikurangi YB yang dilakukan perhitungan sebelumnya, yaitu didapat 771,34. Yaitu didapat hasil dari perjumlahan ini adalah 825,66 meter. Lalu ada perhitungan modulus penampang, ZB dan ZT dengan rumus seperti ini. 400, dan ini sudah didapat hasilnya dari yang sebelumnya, lalu langsung dibagikan saja. Untuk YB sebelumnya sudah, dan untuk YT itu ini perhitungannya. Lalu tinggal dijumlahkan, tinggal dibagikan, dan didapat hasilnya. Lalu selanjutnya untuk ini digunakannya yang ini. Untuk ini dibaginya ZT sama ZB dibagi, lalu dapatkan hasilnya. Dilakukan perhitungan seperti biasa. Sekian dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Mohon maaf tidak lancar, dan mohon maaf belum beres, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.